Terima kasih, Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk mikrofonnya ya Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Ya Pak, selamat siang juga Pak. Bertemu kembali dengan saya dalam belajar bersama. Kita akan membedah soal-soal UPG. Materi yang akan saya berikan tentang masih ada kemarin di IPA, matematika, pedagogiknya. Cuma di sini insya Allah nggak ada hitung-hitungannya. Insya Allah. Ya kalaupun ada hitungannya paling yang ringan aja. Tidak seperti kemarin. Sekarang lebih ke yang soal-soal yang penerapan dalam pembelajaran. Nah itu tadi bicara tentang kata kunci Bapak Ibu ya. Kata kunci itu diambil pertanyaan ya, pertanyaan. Berarti pahami dulu pertanyaannya. Untuk mencari kata kunci, Bapak Ibu tuh harus membiasakan budaya literasi yang baik Bapak Ibu ya. Kadang kita membaca hanya membaca saja. Baca huruf tanpa tahu makna dari apa yang kita baca. Nah, itu kan kelemahan salah satu atau bukan salah satu ya, kelemahan semua mungkin ya. Bahkan guru juga. Apa baru bisa masuk? Iya, nggak apa-apa Bu, monggo. Jadi kalau bicara tentang kata kunci, hal yang pertama Bapak Ibu lakukan itu harus bisa membiasakan budaya literasi yang baik, membaca dengan cepat. Ya. Karena nanti di soal itu biasanya kan ada soal yang panjang gitu. Nah, cara mengerjakannya itu dengan cara apa kalau soal panjang? Langsung ke pertanyaannya dulu Bapak Ibu. Langsung ke pertanyaan, ke soalnya. Misalnya kegiatan yang memotivasi siswa di awal sebelum materi pokok diajarkan adalah, nah sebelum itu kan ada ilustrasinya di atas. Nah baru ketika sudah Bapak Ibu tahu kegiatan yang pertanyaan yang diminta itu kegiatan memotivasi, Bapak Ibu baru baca ilustrasinya dengan cepat. Ketemu ini, oke, motivasi berarti sebelum kita memulai pelajaran itu harus ada sesuatu yang menarik untuk siswa. Misalnya memutar video, terus nyanyi atau apa dan sebagainya. Itu salah satu pemberian motivasi. Begitu juga dengan misalnya instrumen penilaian yang tepat, instrumen ya, alat penilaian yang tepat ya harus disesuaikan dengan ilustrasi yang di ilustrasi itu biasanya nanti ada kata kunci tentang apa. Ilustrasi misalnya di situ kompetensi dasar memperagakan puisi. Nah, kata kuncinya memperagakan Bapak Ibu ya. Ya. Istilahnya kata kerja operatif KKO-nya, kata kunci juga sama. Itu memperagakan. Jadi kalau memperagakan alat instrumen yang tepat adalah penilaian kinerja atau penilaian unjuk kerja. Seperti itu. Kalau di situ hanya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan apa misalnya ya, titik-titik. Nah, alat instrumen yang tepat adalah titik-titik. Karena itu cuma mengidentifikasi atau apa, alat instrumennya jelas, tes objektif bisa, ya, terus tes isian juga bisa. Jangan pilih yang unjuk kerja ataupun yang portofolio atau proyek. Jadi pilih yang tadi karena mengidentifikasi ini berarti cuma tes objek atau isian atau dan sebagainya. Tidak ada yang namanya observasi. Kalau kata kerja identifikasi berarti jangan pilih lembar observasi. Kalau lembar observasi ya untuk menilai sikap. Itu ya Bu, menikap menilai keterampilan prosesnya itu baru bisa. Ya, keterampilan proses juga bisa kadang
tergantung keterampilan proses berarti ya unjuk kerjanya. Ya, unjuk kerja itu kinerja, Ibu. Ya. Apa bedanya kinerja dan portofolio nanti saya akan jelaskan di sini Bapak Ibu ya. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Langsung saja. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah. Ini materi pada hari ini Jumat 23 September nih. Yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Bu Maryam melakukan observasi terhadap kelas teman sejawat. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak siswa kurang mampu dalam melakukan pengukuran, menginferensi, memprediksi. Nah, ini yang saya garis bawahi itu kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Ya. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, Bu Maryam akan melakukan penelitian tindak kelas. Rencana penelitian yang paling tepat adalah titik-titik. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu? Kalau lihat pilihan jawabannya, option jawabannya itu betul semua ya Bapak Ibu. Tapi ada yang mengerucut di situ, yang tadi yang saya garis bawah ini. Nah, melakukan ya kurang mampu melakukan. Jadi permasalahannya apa nih? Nah, permasalahannya itu kurang mampu melakukan pengukuran, menginferensi, dan itu salah satu dari yang namanya kemampuan ya, kan proses IPA. Itu namanya keterampilan proses IPA, Bapak Ibu. Jadi yang mana kira-kira pilihannya? Kalau saya bilang pengukuran, inferensi, memprediksi itu termasuk kemampuan proses IPA berarti yang mana? Yang Pak. Yang B, Bapak Ibu. Yang apa yang B? Yang B. Ada yang jawab A, ada yang jawab E, ada yang jawab B ya. Nah, begini Bapak Ibu ya. Ada yang jawab C juga ya. Pak, B, Pak. Iya. Mari kita telusuri ya Bapak Ibu dari keterangan ini. Sudah saya siapkan. Menurut Lancor, keterampilan proses sains atau science process skill itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. Keterampilan proses sains dasar terdiri dari observasi, pengukuran, inferensi, klasifikasi, prediksi, dan komunikasi, dan seterusnya. Nah, dari sini, dari keterangan ini, menurut Bapak Ibu bagaimana? Jawaban yang tepat adalah yang Yang B. Yang B. Yang B, Bapak. Ya. Jadi jangan yang C ya. Yang C itu hasil belajar. Padahal di sini kurang mampu melakukan pengukuran, bukan hasil belajarnya. Jadi fokus ke ilustrasi tadi Bapak Ibu. Kalau ingin tahu kata kuncinya ya ini seperti ini. Menunjukkan banyak siswa kurang mampu. Nah, kurang mampu dalam melakukan pengukuran, inferensi, dan memprediksi. Ya. Kalau kalimat yang atas ini nggak perlu dibaca, nggak apa-apa sebetulnya Bapak Ibu yang ini. Yang ini nggak. Ini hanya pengantar saja, bahasanya pengantar saja. Nah, gitu, itu ya. Pak. Nah, yang penting yang ini. Jadi langsung. Jadi kata kunci yang Bapak Ibu maksud itu sebetulnya inti permasalahannya Bapak Ibu harus tahu. Intinya yang mana? Oh, inti permasalahannya ini. Kurang mampu dalam melakukan pengukuran, menginferensi, dan memprediksi. Berarti apa yang harus kan ini rencananya sesuai bahwa pengukuran, menginferensi itu termasuk science process skill. Makanya dengan metode eksperimen ini tepat sekali Bapak Ibu. Kalau yang pilihan lainnya itu terlalu luas, tidak spesifik. Jadi pilih yang spesifik Bapak Ibu. Ya, pilih yang spesifik. Kayak A,
membuat aktivitas, bukan aktivitas. Ya, hasil belajar juga bukan hasil belajar. Motivasi belajar juga motivasi belajar itu banyak ngantuk, tidak memperhatikan, bosan, itu baru rencana penelitiannya Motivasi. mengerucut pada motivasi. Jadi disesuaikan dengan permasalahan yang ada, Bapak Ibu ya. Hanya Pak, Paham? inferensi Ya, apa itu silakan. ya Pak? Maksudnya inferensi. Prosesnya. Menginferensi itu menginferensi ya, mengukur, menjabarkan, Ibu. Menginferensi seperti itu. Jabarkan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu yang namanya tahu secara detail arti-arti itu, Bapak Ibu ya. Misalnya ya tahu inferensi, kayak itulah menjabarkan, memprediksikan, berarti mengira-ngira, memprediksi kayak gitu. Artinya menginferensi, memprediksi, mengukur itu kan satu bagian dari yang namanya kemampuan atau keterampilan IPA, Ibu, seperti itu ya. Jadi seperti mengklasifikasi dan sebagainya. Nah, fokusnya bukan ke arti kalimat itu, Ibu ya. Jadi yang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, fokusnya itu ke permasalahan. Apa sih permasalahannya? Disuruh apa sih kita ada gitu. Kita disuruh pertanyaan ini untuk apa sih? Oh, pertanyaannya adalah rencana penelitian yang paling tepat. Semuanya itu tepat semua, A, B, C, D, E tepat semua. Tapi kita pilih yang paling tepat sesuai dengan permasalahan yang ada di soal tentang kurang mampu melakukan pengukuran, kurang mampu menginferensi, berarti kita pilih yang B. Beda kasus kalau misalnya hasil observasi menunjukkan banyak siswa kurang tertarik dengan pelajaran, siswa banyak yang mengantuk, siswa banyak bercerita, siswa bosan dan sebagainya. Karena itu berarti penelitian yang paling tepat adalah yang D, Bapak Ibu. Kalau nggak D ya yang A ini ya itu. Jadi disesuaikan dengan ilustrasinya, Bapak Ibu. Begitu ya, Bapak Ibu ya? Baik, jawab adalah yang B. Kita lanjutkan. Ini. Kalau ada soal seperti ini, langsung baca ini. Materi berikut yang tidak termasuk materi IPA. Nah, yang tidak termasuk materi IPA dalam lingkup KD tersebut. Berarti mau tidak mau kita harus baca yang ini. Kita baca dengan cepat. Perhatikan rumusan KD Bahasa Indonesia. Nah, kalau seperti ini nggak usah dibaca yang ini ya, Bapak Ibu ya. Langsung 3.4. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, keutuhan, tumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang ada di lingkungan sekitar. Kira-kira yang tidak termasuk materi IPA dalam lingkup KD tersebut yang mana? Yang B, Ciri-ciri makhluk hidup. B, C. B, Pak, makhluk hidup. Pak. C. C, Pak. Oke, baik. D, Pak. D. Ada yang C, ada yang B. Baik. Ciri-ciri makhluk hidup masuk ya, Bapak Ibu ya, karena ini konsep ciri-ciri makhluk hidup. Terus makhluk hidup peka terhadap rangsang. Masuknya ciri-ciri, Bapak Ibu ya. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Berarti masuk juga Bapak Ibu ya. Terus yang tidak masuk yang ciri hewan yang hidup di kutub. Pertumbuhan kacang hijau kan pertumbuhan, ini ada pertumbuhan Ibu. Ya, kacang hijau. Perkembangan makhluk hidup juga sudah ada ini perkembangan. Berarti yang tidak masuk yang mana? Yang C. C, Pak. Ini jawabannya yang C. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa, Bapak Ibu? Kan itu bukan di lingkungan sekitar. Iya, betul Lingkungan sekali. sekitar permintaannya, Pak. Iya, betul. Yang saya maksud seperti itu, Bu, yang saya inginkan ya, Bapak Ibu ya. Itu jadi ini ciri hewan-hewan yang hidup di kutub itu bukan di lingkungan sekitar. Jadi harus teliti, benar-benar teliti dengan KD yang ditampilkan di atas ya, Bapak Ibu ya. Jadi pembuat soal ini semakin lama itu makin pintar, Bu. Buat soal. Jadi buat soal ya pasti pintar ya, Bu. Buat soal itu sulit sekali, Bu. Nah itu, jadi makin ke sini soalnya itu lebih bervariasi dan benar-benar harus spesifik banget, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini soalnya keluar lagi, Pak. Amin, amin, amin. Iya, C. Baik.
kita lanjut Bu. Masih sekitar tentang IPA ya. Perhatikan urutan pernafasan dada berikut. Urutan pernafasan dada yang tepat adalah atau yaitu yang mana urutannya? Satu. Ya ini dulu nomor 1. Nomor 2, Pak. 2. nomor 2 apa nomor 3 dulu? Nomor 3 dulu, Pak. Ya, Pak, 3. Oh iya, nomor 1, 3, 2, 4, 5. Yang C, Pak. 3, 2, 4, 5. Iya, yang C betul ya. Itu urutannya Bu ya Bapak Ibu ya. Urutan pernafasan dada yang tepat. Jadi otot antar tulang rusuknya berkontraksi dulu. Kemudian tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar. Ya, setelah besar, paru-paru jelas mengembang, udara masuk. Nah itu namanya inspirasi. Pak, izin ngambil cat dulu. Iya, monggo Ibu. Ini HP-nya Nah, udah itu jadi jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya next ya Bu. Nah, ini soal yang mudah-mudah dulu aja. Sambil mengingat-ingat apa? Nah, ya. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang. Antara lain tulang yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Itu namanya tulang apa Bapak Ibu? Yang melekat di tulang dada kemarin masih ingat nggak? Tulang rusuk. Dan tulang punggung. sejati, Betul Pak. sekali. Tulang rusuk sejati, Pak. Iya betul. Kalau tulang rusuk melayang itu yang bagaimana Bapak Ibu? Hanya menempel di Yang paling tulang punggung ya. tulang punggung. Iya. Kalau tulang rusuk palsu yang menumpuk ya 3 tulang menumpuk di Bagian atas bawah, tulang Pak. rusuk Di sejatinya. atas Gitu ya. tulang rusuk. Iya, yang menumpuk jadi satu ya. 3 tulang, 3 pasang menumpuk jadi satu itu. Tulang rusuk palsu. Iya, yang paling bawah itu ya. Berarti ya tengah-tengah antara melayang dan sejati itu tulang rusuk palsu. Oke. Kalau tulang hasta belikat ini tidak dihubungkan sama tulang dada. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya materi hari ini lebih ringan-ringan saja yang seperti ini biar Bapak Ibu paham juga. Rani dan Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur lah. Ini yang sering kali jadi kontroversi Bapak Ibu ya. Rani menimba sumur langsung dengan menggunakan tali. Rani ya. Langsung menggunakan tali. Dan Adit menimba sumur dengan menggunakan katrol. Katrol Adit. Berdasarkan hal tersebut, siapakah yang lebih awal dalam menimba sumur dan mengapa? Lebih awal selesai maksudnya. Yang mana Bapak Ibu? Ada, Pak. Yang C. Yang C, Pak. Ada yang E, ada yang C. Ya. Berarti yang A salah ya Bapak Ibu ya? Tidak salah ya. Yang D, Pak. D, Pak. D. D, Pak. D. Ada yang jawab D. Yang Bapak Ibu tahu keuntungan mekanisnya Adit sama Rani? Beda ya Bapak Ibu? Sama besar. Sama, Pak. Lebih besar Sama apa Adit, tidak Pak. sama? Tidak Sama apa Pak. tidak? Tidak sama. Tidak sama alasannya kenapa Bapak Ibu? Karena Adit itu lebih banyak mekaniknya, Pak. Lebih besar daripada Lebih besar daripada Rani. Sama besar. Baik. Ya. Yang membedakan keuntungan mekanis. Baik. Ya, baik. Pakai kastrol. Baik, sekarang di mute dulu Bapak Ibu ya. Yang membedakan keuntungan mekanis itu bukan karena pakai katrol apa tidak Bapak Ibu. Yang membedakan keuntungan mekanis katrol itu
Katrol dengan tali. banyak katrol atau banyak talinya, Bapak Ibu? Banyak Ya, katrol. banyak katrol. Iya. Banyak katrol. Nah, Iya. keuntungan mekanisnya Adit sama Rani itu sama, Bapak Ibu. Ya, Iya, sama. karena talinya satu sama. Talinya satu. Cuma bedanya si Adit pakai katrol. Keuntungan sama satu. Beda itu apa, Bapak Ibu? Yang beda adalah usahanya. Besar. Ya. Besar usahanya yang paling besar yang mana? Usahanya yang besar. Si Adit apa Rani? Rani ya. Rani. Dia karena nggak pakai katrol, jadi dia Rani berusaha lebih keras, lebih besar dari Adit. Adit kan enteng tinggal kayak gini tarik langsung. Kalau si Rani kan harus Jadi jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu ya. C, Bapak Ibu ya. C, Bu. Ya, nah ini harus dipahami C. Adit karena lebih mudah. Walaupun keuntungan mekanisnya sama besar. Jadi keuntungan mekanisnya sama besar, Ibu. Yang beda itu kalau beda katrol ya. Katrolnya misalnya yang satu katrol tetap, yang satu katrol ganda. Nah, itu beda ya. Apalagi nanti katrol majemuk itu beda lagi seperti itu. Tapi ini sama-sama talinya satu sama ya. Yang pakai katrol sama yang tidak pakai katrol talinya satu. Menghitung tali itu dari mana? Menghitung tali itu dari nanti misalnya katrol ganda ya Bapak Ibu. Katrol ganda itu dihitung dari titik pusat katrolnya itu dihitung satu. Terus karena titik katrolnya ada dua, berarti dihitung dua talinya gitu. Jadi bisa hitung kapinya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang C. Jadi kalau nanti ada gambar yang satu pakai timba, yang satu pakai katrol, yang satunya lagi tidak pakai katrol, yang ditanyakan adalah keuntungan mekanisnya, itu jawabannya sama. Keuntungan mekanisnya sama besar. Iya gitu ya. Sama besar saja. Pak Munova, saya izin bertanya. Iya, silakan. Ini kan pertanyaannya siapakah yang lebih awal dalam menimba sumur? Nah, kalau keuntungan mekanis memang keuntungannya sama. Usahanya berbeda. Karena yang satu dengan tali dan yang satu menggunakan katrol. Tapi di sini pertanyaannya siapa yang kenapa jawabannya C? Menimba sumur. Iya, karena Adit pakai katrol. Katrol usahanya lebih ringan dari lebih ringan dari Adit. Iya, betul, Pak. Jadi usahanya kalau ada gambar bisa, jawabannya gitu, Pak. Maksudnya seperti ini, apakah itu bisa menjamin bahwa Adit itu yang memulai? Bukan masalah memulai atau apanya. Ini maksudnya siapakah yang lebih awal selesai maksudnya. Selesai dalam menimba sumur. Maksudnya itu lebih cepat naiknya, lebih cepat naiknya timbanya. Izin dulu Pak, misalnya, izin Pak. Iya, dengan tenaga yang sama ya, dengan tenaga yang sama misalnya. Itu tentunya akan lebih cepat si Adit. Misalnya si Adit tenaganya 10, sedangkan si Rani juga tenaganya 10. Ya, tenaganya. Ini bicara tenaga. Lah Adit karena usahanya itu lebih ringan, enteng gitu ya. Ya, dengan tenaga yang 10 tadi lebih cepat Adit. Karena itu bisa mengatur kecepatan itu katrol tadi. Bisa membantu meringankan. Pesawat sederhana kan gunanya itu meringankan. Yang tidak pakai katrol dia kesusahan. Jadi dengan tenaga yang sama jelas nanti jalan kayak gitu loh. Nah, jadi kalau bicara tentang keuntungan mekanis itu kan sebetulnya keuntungan yang keuntungan saja, tapi bukan
Keuntungan mekanis itu perbandingan dari usaha dibagi gaya. Itu keuntungan mekanis. Jadi seperti itu menurut saya, Bu. Nah, jadi kalau yang ditanya lebih awal ya jelas lebih awal Adit karena dia punya Karena Adit keuntungan apa? menggunakan katrol. Adit menggunakan katrol tadi karena usahanya yang cukup ringan tadi. Itu alasannya itu. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, Kalau baik. Ada pertanyaan lagi atau saya lanjut ya? Gimana? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Baik. Sekarang mikrofonnya dimatikan dulu Bapak Ibu, mikrofonnya ya. Mikrofonnya harap dimatikan dulu Bapak Ibu. Mikrofonnya di mute. Halo, Ibu Ramlah. Ya, Ibu Erna masih belum di mute. Ibu Ramlah juga belum di mute. Ya, oke, baik. Sekarang ada pertanyaan seperti ruang lingkup materi ya. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan adalah titik komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Masuk apa tidak Bapak Ibu? Masuk apa tidak? masuk, Pak. Adaptasi masuk ya? Masuk. Oke. Bagian-bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Tidak ya Bapak Ibu ya? Ya. Bentuk-bentuk simbiosis. Masuk? Simbiosis ya. Hubungan antar komponen ekosistem kan simbiosis. Oh iya. Ya. Iya masuk. Ya, hubungan simbiosis itu kan hubungan ada mutualisme, ada parasitisme. Parasitisme ya. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Tidak ya Bapak Ibu ya? Tidak. Macam-macam ekosistem dan komunitas Bapak Ibu. Masuk, Pak. Masuk. Tidak, Pak. Itu udah terwakili simbiosis, Pak. Nah, berarti yang tepat yang mana Bapak Ibu? 1-3, Pak. 1-3 apa 3 dan 5? 3 dan 5. 3 dan 5, Pak. 3 dan 5, Pak. 3 dan 5, Pak. Adaptasi hidup dengan lingkungannya. 3 dan 5. 1 dan 3 apa 3 dan 5? 3 dan 5, Pak. 3 dan 5. Baik. Kalau menjumpai soal seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau menjumpai soal seperti ini, Bapak Ibu harus teliti ya. Karena ini ada 2 jawaban ya, A dan D yang hampir mirip. Kita pilih yang paling tepat Bapak Ibu. Di sini kan menganalisis hubungan antar komponen ekosistem gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jaring-jaring makanan. Nah, sedangkan adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya itu memang bisa dikatakan dengan ekosistem, tapi tidak. Ini kurang spesifik juga yang adaptasi Bapak Ibu ya. Ini bisa masuk nanti. Iya, ini bisa masuk ciri-ciri makhluk hidup ya, adaptasi dan sebagainya. Tapi kalau simbiosis, ekosistem ini jelas masuk ke komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan Bapak Ibu. Ya, tapi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Jadi kalau dalam menjawab soal itu menganalisis soal seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi Pak, untuk simbiosis itu termasuk ke dalam jaring-jaring makanan ya itu ya Pak ya? Iya, simbiosis jaring-jaring makanan. Ya, ekosistem juga Pak. Ya, simbiosis hubungan antar makhluk hidup simbiosis. Ya. Ini kan menganalisis hubungan ya, hubungan antar komponen. Nah, seperti itu. Ya, kayak adaptasi makhluk hidup itu masuknya ke ciri-ciri, lebih spesifiknya ke situ. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Cukup paham gini? Ya, Pak. Kalau ada soal seperti ini harus lebih teliti lagi ya, hati-hati karena ada 2 yang hampir mendekati. Kita lanjutkan tentang ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tadi ya, yang monggo. mekanik. Yang mana Bapak? Yang gimana, keuntungan Bu? mekanik.
Iya, gimana keuntungan mekanik, Bu? Kalau ditanyakan kedalaman sumur yang sama, maka jawabannya sama yang tadi Pak di C. Iya, di C. Iya. Iya. Kalau ditanya kedalaman sumur yang sama, berarti jawabannya juga C. Iya, betul, Bu. Iya, dengan kedalaman sumur yang sama jelas yang C. Ini maksudnya juga kedalaman yang sama. Kayak gitu, Bu. Kedalaman sumur yang sama dengan tenaga mungkin disamakan kayak gitu. Jadi yang lebih awal itu yang mana? Gitu, Ibu. Oke. Pasti, Pak. Ya, oke. Sama-sama. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang kalor. Ini juga pernah keluar Bapak Ibu. Ya, ini juga harus paham. Ini namanya perubahan kalor, Bu ya. Perubahan kalor. Jadi ada 500 gram es, massa es. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Nah, rumusnya pakai apa Bapak Ibu? Rumusnya pakai ini. Kelihatan Bapak Ibu? Q1 sama dengan M kali C kali delta T. Q1 itu mana Bapak Ibu? Ya, Q1 sama dengan M kali C kali delta T. Delta T, perubahan suhu. Ya, delta T itu perubahan suhu. Q1 itu dari A ke B Bapak Ibu ini. Dari sini yang saya garis merah ini. Kemudian Q2 itu dari B ke C. Ya. Terus Q3 itu dari C ke D Bapak Ibu. Dari C ke D. Tuh. Ya. Ya, berarti kita harus cari semuanya nih antara Q1, Q2, Q3. Q1 karena ada perbedaan suhu makanya rumus Q macet Bapak Ibu. Saya biasa menyebutnya macet. MC delta T. Masanya itu 0,5. Ini 500 gram itu 0,5 kilogram. Karena satuan internasionalnya massa itu kilogram. Ya, 0,5 dikali 2100. C itu apa? Kalor jenis. C itu kalor jenis Bapak Ibu ya. C. Dikali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Dari negatif 9 ke 0. Itu berarti 9. Maka diperoleh. Nah ini Q1-nya. Kemudian Q2 itu tidak ada perubahan suhu Bapak Ibu. Ini namanya kalor lebur. Ya ini. Q2. B ke C itu tidak ada perubahan suhu. Berarti pakainya males. Ya karena nggak berubah jadi males. Nah, saya biasanya belajarnya seperti itu Bapak Ibu. Karena nggak berubah, berarti males. M kali LS. LS itu kalor lebur es. M-nya 0,5 dikali 336.000 hasilnya ini. Kemudian Q3 dari C ke D itu ada perubahan suhu dari 0 ke 100. Berarti perubahan suhunya 100. Itu lagi mendidih itu. Perubahan suhunya 100 ini. 0,5 kali 2100 kali 100. 105.000 Joule. Nah, maka dari itu coba dari data ini yang sudah saya buat, Bapak Ibu bisa menyimpulkan bagaimana yang benar. Pernyataan yang benar Bapak Ibu. Silakan. Pernyataan yang benar yang mana? Q1 lebih kecil daripada Q2 betul, tapi lebih besar dari Q3 salah, ya. C, Pak. Salah ya, yang A berarti salah. Yang C, Q3 nilainya paling besar. Benar. Q3 nilainya apa? Q3 lebih besar. Q3 nilainya paling besar Bapak Ibu? Iya Pak. Tidak Apa ini? Loh. Salah, Yang besar Q2 kan? Nah, betul. Berarti jawabannya adalah Q1 nilainya paling kecil. Iya. Nilai itu. D ya Bapak Ibu ya ini. Jawabannya D Bapak Ibu. Ya, Q1 nilainya paling kecil Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus menjawab ini. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Mbak Mumat. Kalau ada soal Aduh. Rumusnya seperti ini, diingat macet, males, macet gitu ya, Pak. Iya, males. Macet itu kalau ada perubahan ya, macet. Ini loh Pak. Ya, Kalau soalnya terus- lagi beda lagi, bingung kita ngurus Pak. Kalau ya intinya Bapak Ibu harus paham ini konsep perubahan suhu ini Bapak Ibu. Delta Ya, T-nya tadi ini perubahan kalor. Yang macet Delta- kitanya, Bang. delta Yang T pastinya Del- Pak saya bingung Pak. Delta T itu rumus Bapak Ibu. Macet itu MC, delta T itu perubahan suhu. Jadi kalau yang ada perubahan suhu pakainya macet tadi, Macet perubahan suhu. betul-betul Nah, macet. ini dari gambarnya ini sih dari negatif 9 ke 0. Berarti kan ada perubahan suhu Ibu. Negatif 9 derajat ke 0 derajat. Itu kan ada perubahan suhu, ya kan? Nah, kemudian yang lebur itu suhunya tetap 0 Ibu. Jadi es melebur, mencair itu membutuhkan lebih banyak kalori Ibu. Ya, jadi es mencair itu membutuhkan lebih banyak kalori. Nah, ini kalor leburnya ini males ya. Kemudian ketiga itu perubahan suhunya 100. Oh, jadi 100. Besar. Ini suhu energinya atau kalorinya besar kalorinya. Gitu ya. Sebentar Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan. Untuk 9 dari delta T itu dapatnya dari Dari mana? negatif 9 ke 0 Ibu. Oh itu, ya kan saya Iya. bingung Pak. Itu kan negatif Iya. 9 nggak jadi 9 gitu. Ya oke, Pak. Ibu ingat perbedaan selisih, cara mencari selisih itu bagaimana itu? Dikurangi Pak. Dikurang apa yang dikurangi? Mengurangi yang kecil. Iya, yang besar dikurangi yang kecil Ibu. Yang besar itu angka berapa Ibu? Yang besar angka? Enggak, kita lagi bicara Q1 Ibu ya. Ini sedang bicara ini. satu. Yang besar itu berapa? Yang besar angkanya berapa? 0. Angka 0 dikurangi yang 9. kecil negatif Negatif 9 bukan Ya. 9 tapi negatif Negatif 9. 9. Negatif Berarti 9. 0 ditambah 9 ya Pak ya. 0 ditambah 9 sama dengan 9 gitu ya. 9. Jadi perubahan suhu itu tidak ada yang negatif ya. Perubahan suhu itu positif semua ya, karena perbedaan. Delta itu selisih perbedaan ya. Perbedaan itu positif semua. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Jadi kalau dari garis ke bawah itu tandanya masih dikurangi ya kabur, Pak ya. Puyeng, Nggih. puyeng melihat soal Nggih, kayak gini betul Bapak. dikurangi. Ya, Ya, kalau karena dari ini 0 ke pelajaran atas berarti SMP. ditambah ya. Iya. Jadi macet pemikirannya. Nah, begini Pak, kalau Q3 nilainya paling besar di mana gambarnya Pak? Ketiga Kalau nilainya ada paling besar soal. ya. Ya, soalnya nanti berbeda lagi Hmm. umpamanya. Ya ini Bapak Ibu suhunya harus lebih tinggi dari 100. Ya, misalnya jadi 200 derajat Celcius. Jadi ke sana. Nah, Ya, gitu lebih iya. Gitu, Bu. Ya. Ya Pak, paham Pak. Oke, siap. Baik, kita lanjutkan. Ya saya. Nah, sekarang sudah bukan IPA lagi ya. Lebih ke penerapan pembelajaran. Bu Wati sedang merancang pembelajaran dengan rumusan indikator menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Menentukan kosakata. Kegiatan inti pembelajaran yang memanfaatkan multimedia interaktif. Multi interaktif dapat berupa titik-titik. Pak. Jadi kalau yang multimedia interaktif katanya. Kegiatan inti, ingat, kegiatan inti yang menggunakan. Yang mana? D. Pak E. Ada yang E, ada yang D. D Pak, Ada aplikasi. yang E, ada yang D. Aplikasi. Iya, betul Pak E. sekali. Kalau saya Pak Oke. Nih dibaca dulu. Itu motivasi. Multimedia interaktif adalah bentuk dari konten multimedia yang memungkinkan pengguna lebih interaktif. Ya. Tuh. Ada manipulasi digital, berarti hubungannya dengan aplikasi ya Bu.
Aplikasi D. Dengan aplikasi, dengan komputer atau dengan apa software, gitu ya. Tadi yang mana kira-kira tuh? D. Yang D. D dengan D. Kenapa bukan E? Kenapa jawabannya D? Motivasi. Ada yang Motivasi iya betul. Ada aplikasinya, Pak. Yang E itu merupakan kegiatan Awal. kegiatan awal, betul sekali Bapak Ibu ya. Karena yang ditanyakan adalah kegiatan inti, gitu ya. Ya. Kegiatan inti berarti jawaban yang tepat adalah yang D, Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu? Ya. Bisa. Mau bertanya, Pak. Iya silakan. Begini soalnya kalau memang ada soal semacam itu beda lagi, Pak ya. Ya. Kalau selamanya itu kegiatan awalnya itu memang harus mengamati video, Pak, atau gimana? Iya, biasanya di awal-awal itu biasanya kita sajikan dengan video itu. Iya, dengan Ya, Pak, makasih, Pak. istilahnya itu apersepsi dan motivasi, Bu. Ya, untuk apersepsi Iya, Pak. dan motivasi gitu. Kalau kegiatan inti itu anak sudah mulai aktif sendiri, Bu. Ya, dilibatkan siswanya. Itu kegiatan inti. Ya, lebih tepat adalah yang D. Ya. Kalau yang A, B, C itu bukan multimedia interaktif. Itu hanya media biasa saja, bukan multimedia interaktif. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Bertanya Bapak, Oh ya, monggo. Bapak kalau misalnya di situ kan kegiatan inti, kalau misalnya dirubah menjadi awal pembelajaran ya Pak ya, misalnya pertanyaannya begitu, apakah bisa dipilih yang E itu Pak? Mengamati Bisa. video, Bu. Bisa Ibu. Mengawali Pak ya? Iya, mengawali bisa. Oke, betul. Oke, ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Guru sedang merancang muatan IPS tentang topik lingkungan alam dan buatan untuk kelas 3. Guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Fokusnya di sini, kegiatan eksplorasi itu apa? Mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi berkaitan dengan lingkungan alam dan buatan. Salah satu prinsip pedagogik yang tepat untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah dalam kegiatan eksplorasi itu, mengeksplor. Jadi anaknya bagaimana? Otomatis siswa bagaimana? Siswa harus aktif ya Bapak Ibu. Yang aktif siswanya apa gurunya Ibu? Siswanya, Pak. Siswanya. Kalau siswanya berarti yang A salah apa betul Bu? Salah. Salah. Oke. Terus yang mana lagi? Yang salah itu yang D. C salah. B betul Pak. Yang C salah ya Bapak Ibu ya. Yang C salah. D salah. Ya, terus Ini kan menyimpulkan eksplorasi. Eksplorasi berarti mengeksplor. Berarti anak yang terlibat siswanya. Juga Pak. B Pak. Yang tepat adalah yang B. Yang D. Betul Yang benar ya. Melibatkan siswa. Guru harus melibatkan siswa dalam maksudnya ini dalam bukan alam, dalam mencari, mengolah, menyimpulkan dan berbagai informasi tentang pembelajaran. Maksudnya tentang pembelajaran yang sedang dipelajari itu, ya, itu melibatkan siswa. Ini di sini ada yang D, memberi kebebasan. Bisa saja, tapi tidak seperti ini juga. Sebetulnya eksplorasi itu hanya siswanya harus dilibatkan juga mencari. Aja sekepenak dewek istilahnya kalau bahasa Cilacap. Harus tetap guru harus melibatkan ya. B, itu eksplorasi. Baik, kita lanjutkan. Iya, lanjut Pak. Tahapan perkembangan anak. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget ya. Piaget. Guru meminta siswa memberikan alasan dari jawaban mereka ketika mengambil kesimpulan dengan contoh pertanyaan. Bagaimana kamu bisa membuktikan ini pada kawan-kawanmu?
Apa yang dimaksud dari ilustrasi tersebut? Fokusnya ke sini, Bu, ke pertanyaan ininya. Guru meminta siswa memberikan alasan dari pertanyaan ini. Boleh, Pak. Kira-kira bagaimana? Tatapan menurut Piaget itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada empat. Ada empat. Apa saja, Bapak Ibu? Sensori motorik. Ini biasanya anak ya, terus praoperasi, ini anak TK PAUD ya. Anak TK PAUD. Operasi konkret, ini SD biasanya. Operasi formal itu SMP, SMA. Berarti kira-kira yang betul yang mana, Bapak Ibu? Yang B, Pak. Operasi formal. Harus B, Pak. Formal. Operasional formal. Kenapa yang B, operasional formal? Karena teman-temannya harus membuktikan. Iya, karena ini lebih abstrak ya Bapak Ibu ya. Cukup abstrak. Iya, karena bisa bagaimana kamu bisa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan untuk anak SD kan kesulitan ya Bapak Ibu ya. Anak TK kan nggak mungkin ditanya seperti itu. Anak TK ya paling kayak bayi ya TK kan paling ya dengan sentuhan, dengan contoh, dengan simbol-simbol kayak gitu ya, dengan gambar-gambar itu praoperasional. Nah kalau operasional konkret itu lebih ke yang konkret, yang nyata, yang dia benar-benar lihat. Tahu. Tuh. Terus operasional formal itu lebih ke anak SMP SMA itu sudah di jiwa nalarnya sudah bagus. Ya, deduktif dan induktifnya sudah menyimpulkannya sudah bagus. Membuat kesimpulan, deduktif induktif kan maksudnya membuat kesimpulannya sudah bagus. Menghipotesisnya sudah pas. Hipotesis itu kan menjawab sementara, menduga. Nah, berarti yang tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Sedangkan operasional konkret itu ciri-cirinya itu biasanya menggunakan alat peraga yang konkret ya, dibawa ke SD. Gambar. Nah, kalau praoperasional itu dengan simbol-simbol, misalnya simbol apa ini, tumbuhan ini seperti ini. Anak-anak kan suka kayak gitu gambar-gambar yang menarik. Itu praoperasional, itu yang anak TK. Kalau sensori motorik itu lebih ke sentuhan Bapak Ibu. Seperti anak bayi 0 sampai 2 tahun itu lebih ke sentuhan. Sensori motorik disentuh, tangannya disentuh, badannya disentuh. Ini tangan disentuh tangannya kayak gitu. Ini rambut disentuh rambutnya. Nah, itu sensori motorik. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, Pak. Ada pertanyaan atau lanjut Gini? Lanjut. Siap. Baik, sekarang ini cukup panjang pertanyaannya, jadi saya kecilkan tulisannya. Kelihatan apa tidak, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau ada soal seperti ini, Bapak Ibu harus cepat membaca. Ya, langsung kita baca. Hari ini Pak Yono melakukan pembelajaran dengan tema lingkungan sekitar. Pak Yono dan siswa sepakati akan melakukan kegiatan pembelajaran di sawah. Pak Yono memberikan kebebasan. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini saya garis bawahi. Kebebasan kepada siswanya untuk melakukan apa yang diinginkan, namun tetap bertanggung jawab. Namun bertanggung jawab. Sampai di sawah ada siswa yang mengekspresikan kegembiraannya. Nah, ini saya garis bawahi juga ini. Ada yang mengaktivitas petani dan bertanya kepada para petani. Ada siswa yang menggambar. Setelah kembali ke kelas, mereka menyampaikan yang dilakukan dan menunjukkan hasilnya. Pak Yono menekankan bagaimana kerja keras para petani memberi kebaikan kepada kita untuk mengasah kepekaan batin dan sikap positif mereka. Nah, ini. Yang saya garis bawah itu yang penting-penting, Bapak. Nah, itu kata kuncinya di situ. Ya, yang saya garis bawah itu. Fokusnya di situ. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, mohon di mute dulu ya Bapak Ibu ya. Mikrofonnya di mute dulu, mohon. Itu kurang di mute dulu, G. Berdasarkan ilustrasi di atas, teori belajar yang digunakan Pak Yono dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar hari itu adalah titik-titik. Humanistik. B. Kognitif.
B, Pak. Yang A. Nah, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang E, ada yang A. Gitu ya. Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? Jadi humanistik ya. Jadi humanistik itu teori belajar yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya mencapai aktualisasi diri. Mohon dimatikan dulu mikrofonnya Ibu. Bu Siti Muniroh ya. Mohon maaf Bu Siti Muniroh. Dinonaktifkan dulu ya. Halo Ibu Siti Muniroh. Mikrofonnya di mute dulu ya Ibu. Tidak di tempat ini Ibu Siti Muniroh. Saya tidak bisa itu yang bisa mengatur mute atau tidaknya yang jadi host Bapak Ibu. Ibu Siti Muniroh. Oke, jadi teori belajar humanistik itu lebih pada kemanusiaan ya, mengenali diri sendiri. Jadi bagaimana seseorang bebas cara mereka sendiri. Nah ini. Dan bisa dilakukan lewat mana saja selama membawa hasil yang baik bagi dirinya. Jadi yang tepat adalah yang B Bapak Ibu ya. Begitu ya yang B ya. Kalau kognitif itu hubungannya dengan apa? Kognitif itu hubungannya dengan lebih ke prosesnya Ibu. Bukan tidak bicara tentang hasil tapi lebih ke proses kalau kognitif. Hampir mirip dengan konstruktivistik. Kalau konstruktivistik itu membangun konsep sendiri. Ya, membangun konsep pengetahuannya dengan sendiri siswa, mengkonstruk sendiri. Itu mencari, menemukan, yaitu itu konstruktivistik. Sedangkan behavioristik itu lebih ke pemberian stimulus, ya, pemberian respon dan respon ya, stimulus dan respon. Yang aktif gurunya. Jadi guru dalam behavioristik itu guru berperan yang lebih besar daripada muridnya. Itu behavioristik. Itu ya. Jadi behavioristik itu lebih bisa dikatakan lawannya dari konstruktivistik Bapak Ibu. Ya, ini. Lawannya ini. Berlawanan seperti ini. Dan jadi cara mempelajarinya seperti itu, Bu. Ya. Kalau humanistik lebih ke ekspresi, ke aktualisasi diri, lebih ke manusiaannya ya. Nah, di sini kan ada Pak Yono menekankan bagaimana kerja keras para petani memberikan kebaikan kepada kita untuk mengasah kepekaan batin dan sikap positif mereka. Bagian dari teori belajar humanistik, lebih memanusiakan siswa atau peserta didik. Yang stimulus respon yang behavioristik ya Pak? Iya, betul yang behavioristik. Stimulus respon. Iya betul, yang behavioristik. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjutkan. Pak bisa diulang Pak. Gimana? Pak bisa diulang. Oh ya, jadi humanistik itu lebih memanusiakan siswa Ibu. Lebih dalam pembelajarannya itu lebih mengajarkan anak itu bersikap yang lebih baik. Bersikap baik untuk dirinya sendiri. Istilahnya aktualisasi diri. Ya. Humanistik. Sedangkan kognitif itu lebih ke prosesnya. Tidak hanya hasilnya saja, tapi prosesnya. Proses selama dia belajar yang dia dapatkan. Prosesnya. Kalau behavioristik itu lebih ke stimulus dan respon. Gurunya yang lebih berperan aktif. Ya. Behavioristik itu lingkungan, teori lingkungan yang dengan ya sekitar kita, dengan keadaan yang dibuat oleh guru tersebut, itu behavioristik, stimulus respon. Sedangkan konstruktivistik itu anak diajak untuk menemukan konsep sendiri, konsep pengetahuannya sendiri. Nah, itu lebih aktif siswanya. Guru tinggal hanya mendampingi saja, meluruskan saja, menguatkan saja. Itu konstruktivistik. Yang aktif, yang benar-benar menemukan sendiri itu siswa. Itu konstruktivistik. Ya, biasanya ada pengalaman belajarnya gitu, itu konstruktivistik. Begitu ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Gi.
biar waktunya cukup. Baik, seorang akan mengajarkan indikator menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada ini. Menyampaikan hasil identifikasi lisan dan visual. Sikap kerjasama siswa dalam pembelajaran tersebut diperlukan instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur sikap kerjasama siswa. Iya, betul. Tepat sekali. Sudah pada pinter ya, lembar observasi. Jelas yang namanya uraian itu bukan menjodohkan apalagi, pilihan ganda juga apalagi. Pedoman wawancara itu tidak juga ya. Yang tepat juga. Yang tepat adalah lembar observasi. Instrumen, alatnya. Lembar observasi, checklist. Biasanya berupa skala Likert atau checklist itu. Skala penilaian. Oke, lanjut. Pada saat guru menghadapi siswa dengan gejala aktif, kreatif, tetapi kurang komitmen. Kurang komitmen pada tugas. Nah ini. Kalau ada kata-kata tetapi, itu ini yang jadi acuan nanti. Tindakan yang tepat dilakukan adalah titik-titik. Tindakan yang tepat dilakukan adalah titik-titik. Mengembangkan komitmen siswa untuk mengendalikan diri. Melakukan pelatihan dengan teknik outbound. Memberi tugas yang menuntut kreativitas, mendampingi siswa bekerja sama dengan orang tua, mengarahkan siswa mengikuti pelatihan kreativitas. Kira-kira yang tepat mana Bapak? Ya, hubungannya sama komitmen itu. A. Yang A betul Yang ya. apa? Yang A betul. Ya, mengembangkan komitmen siswa ya. Komitmennya kan yang kurang kan? Ya, harus dikembangkan. Nah, ya. Biar dia tuh lebih berkomitmen lagi ke depan. Kalau yang aktif, kreatif sudah, ya kan? Tapi yang komitmen itu yang perlu ditinggalkan. Gampang ya. Kalau soal-soal seperti ini gampang ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ketemu soal seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bertemu. Ya. Ada ini Tapi soal yang keluar itu sudah sesuai porsinya Bapak Ibu ya, sudah sesuai kisi-kisi. Jadi ya, kalau pengen belajar benar-benar memahami ya Bapak Ibu harus pelajari kisi-kisinya. Ya selain belajar kisi-kisi ya belajar soalnya juga, materinya Ibu. Maksudnya soal yang ada nanti itu tidak keluar dari kisi-kisi yang ada Bapak Ibu ya. Itu. Baik, kita lanjutkan tentang FPB. Nah ini kan, ini nggak ngitung Bapak Ibu ya, walaupun ada angkanya tapi nggak ngitung. Tenang saja ya. Nah biasanya materi pedagogik ya seperti ini. Ini termasuk materi profesional juga Bapak Ibu. Tapi harus tahu pemecahan masalahnya ya. Gitu. Bu Ratna mengajarkan materi FPB dengan model discovery learning di mana peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Nah, discovery learning itu kayak konstruktivistik Bu ya. Pada bagian awal, Bu Ratna memberikan bilangan 12 dan 25. Ternyata bilangan yang diberikan tersebut menyulitkan peserta didik dalam menemukan definisi FPB. Maaf ya, ini tulisannya ada yang tipe ya. Definisi FPB. Sebaiknya Bu Rama memberikan pasangan bilangan baru yaitu, silakan Ibu, tanpa ngitung. Pak, 12, 18. Iya, betul. Kalau guru kelas atas pasti harus tahu ini Bapak Ibu ya. Jawabannya A, 12 dan 18. Tahu alasannya Bapak Ibu? Tahu ya? Tidak. 25 susah dibagi lama. 25 sama 16 kan susah ya Bapak Ibu kalau FPB ya. FPB dari 16 tidak ketemu, nggak ada ya 25 dan ya itu betul. Karena ini menurut 17 apalagi nih, 17 itu kan bilangan prima ya Bapak Ibu ya. Ini tidak juga salah. Apalagi yang ini kurang. Yang ada FPB-nya kan yang intinya itu ya Bapak Ibu ya. Semudah itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada soal seperti ini. Yang penting tahu konsepnya. Tapi tetap salah juga Pak. Oh gitu ya. Nah besok ada soal seperti ini. Sangat. Oh baik. Nah, lagi kita lanjutkan. Nah ya, soal-soal yang seperti ini yang Bapak Ibu harus kuasai nih Bapak Ibu. Ya. Kelihatannya panjang, tapi sebenarnya simpel sekali Bu. Karena sebetulnya
soal PPG itu menuntut kita, apakah sudah tahu tentang pembelajaran yang kita jalankan sehari-hari kita. Sehari-hari. Tahu konsep pembelajaran apa tidak? Kok tahu teori pembelajaran apa tidak? Sebetulnya itu. Kalau materi seperti menghitung-hitung matematika itu sebetulnya hanya beberapa lah, nggak sampai 10 biasanya. Paling 8, 7. Selebihnya ya seperti ini. Seorang guru menginginkan peserta didik dapat mengkonstruk bangun ruang dari bangun datar. Yang membentuknya secara berkelompok, peserta didik mendapat beberapa lembar kertas yang sudah ada gambarnya sebagai berikut, serta gunting untuk memotong gambar tersebut untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pernyataan berikut yang benar. Coba Ibu, silakan menganalisis Bapak Ibu. Kira-kira yang benar Dari yang mana? datar. Cari yang salah dulu. Disuruh mencari bangun ruang, membuat bangun ruang. Bangun dari bangun datar. Yang salah ya Bapak Ibu ya? Ada trapesiumnya salah. Datar. Ya. Tinggal IBCD. Sekarang yang bola Bu, yang C dulu. Bola bisa dibuat dari itu enggak? Bola Ibu. Bola. Dibuat dari ini, dari bangun ini. Ini gambarnya kelihatan apa Bapak Ibu? Iya Pak. Bola bisa enggak? Tidak bisa ya Bapak Ibu ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Terus kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kerucut bisa enggak? Kerucut bisa enggak? Kerucut jaring-jaringnya kan kayak gini Bapak Ibu. Segitiga ya Pak? Enggak, bukan segitiga persis. Iya, Ada kerucut tidak bisa. hubungannya terus ini. Kerucut tidak bisa. Kerucut tidak Nanti bisa. jawaban yang tepat adalah yang A. Ya. Tabung bisa dari Tabung bisa. Tabung dari persegi panjang ini sama yang lingkaran ya Bapak Ibu. Iya, kebetulan lingkarannya sebelah sini. Ini panjangnya bisa. 5 segi 5. Ini ada segi 5. Segi 5-nya ukurannya 5. Sedangkan ini juga itu ukurannya 5 ini. Oh, bisa segi 5 ya kan? Terus prisma segitiga. Prisma segitiga bisa dari persegi. Bisa segitiga sama sisi, sama kaki juga bisa ya. Oke, jawabannya yang mudah Bapak Ibu. Insya Allah. Jadi harus benar-benar bisa menganalisis soal tersebut ya Bapak Ibu ya, dipahami soalnya. Harus membaca, gitu ya. Nggak usah pening duluan, ya harus dibaca. Mau tidak mau harus membaca. Membacanya harus cepat ya. Jangan pening duluan ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Masih hampir sama dengan tadi Bapak Ibu. Dalam sebuah pembelajaran geometri di sekolah dasar, seorang siswa tidak dapat memilih kertas manakah yang dapat digunakan untuk menutup kerangka sebuah prisma. Ya, kertas berbentuk apa saja yang diperlukan untuk menanam. Kemungkinan penyebab dari masalah tersebut apa? Kemungkinannya apa? Siswanya nggak bisa memilih kertas. Kemungkinannya apa? Materi apa? Prisma. Kurang berlatih. Kurang mengerti. Yang mana? Jaring-jaring prisma pokoknya Pak. Yang mana? Ayo dibaca dulu dengan baik. Kira-kira mana? C. Iya. C. Instruksi tidak jelas. Sebenarnya bukan alasan yang tepat Bapak ya. Bukan Bapak ya. Ini yang itu bukan alasan yang tepat Bapak. Bukan itu yang dimaksud Bapak ya. Jangan sampai pilih yang seperti itu ya. Jangan. Yang mana Bapak Ibu? Instruksinya sudah jelas. Yang C. C. Betul yang C. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa C Bapak Ibu? Karena kan kalau menentukan jaring-jaring kan harus dia gini Pak. Terus, dengan ada peraga fisiknya ya Bapak. Iya maksudnya itu. Betul sekali C. Lebih mudah memahami jika ada. Iya lebih mudah memahami. Betul sekali. Itu yang saya maksud ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini jangan sampai Bapak Ibu memilih yang E. Jangan ya.
Please, Bapak Ibu, jangan. Pokoknya jangan. Apalagi ini yang A, ya. Ini jelas sudah mengada-ngada banget. Apalagi yang B. Nah, saya lebih cenderung C sama D. Ini kalau jawab D sih saya bisa apa ya? Bisa saya maafkan kalau yang D ya. Bisa wajar ini yang D. Tapi sama A itu mengada-ngada Bapak Ibu ya. Di soal PPG itu. Apalagi B. Apalagi B. Iya, kayak gitu ya. Jadi sebetulnya dari soal ini udah kelihatan sekali jawabannya antara C dan D. Nah, tinggal dipilih yang mana yang tepat ini. Oh, kalau gambar seperti itu, kalau cuma video pembelajaran, kurang apa ya, konkret gitu ya Bu. Kurang nyata gitu ya. Jadi harus konkret, harus alat peraga fisik gitu. Pakai kardus atau pakai apa kayak gitu ya. Pakai kertas dan sebagainya. C. Paham Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Bangun datar merupakan materi muatan matematika kelas 3 dengan salah satu indikator ketercapaian KD. Menentukan keliling bangun datar. Kegiatan motivasi yang cocok. Menentukan antara D dan E. Kegiatan motivasi yang cocok. Ingat, motivasi berarti yang apa ya, Bu? Video ya. Berarti yang memberikan pertanyaan tentang rumus salah ya, Bu. Tanya tentang keliling, ini keliling maksudnya, keliling. Memberikan gambar ini juga sama. Antara D dan E, yuk kita bahas yuk. Saya juga tadi sempat kesulitan menjawab ini Bapak Ibu. Artinya saya terus terang saya bingung memilih D dan E Bapak Ibu. Yang E, Pak. D. Pak. Pak. Yang E alasannya apa Ibu? Yang E alasannya apa? Yang D alasannya apa? Kalau D itu kan mengukur keliling suatu bangun, berarti kan dengan suatu bangun ya. Yang melihat dari kata kuncinya itu. Mungkin yang dari bangun yang lebih mudah dulu Pak, seperti itu. Yang mudah dulu mungkin. Terus yang E? Yang E? Kalau Pak bisa dipraktekkan langsung Pak, kita membuat tumpukan pipa di sekolah juga bisa Pak. Tumpukan pipa itu kan harus menyediakan pipa Pak. Enggak, maksudnya pipa video. Keliling. Oke. Keliling suatu bangun mungkin dengan meja bisa Pak. Itu ada apa tadi ada yang menyampaikan. Tumpukan pipa itu bukan bangun datar, tapi bangun ruang. Gitu. Bangun ruang, betul Pak. Saya setuju dengan Bapak tadi yang bilang seperti itu. Kenapa saya tidak pilih E? Karena ini bangun datar. Jadi saya lebih condong ke yang D, Bapak Ibu. Iya, tapi Pak. kalau misalnya ada yang menjawab E, saya juga nanti saya pikir-pikir lagi ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga Pak, terus terang ada dua jawabannya membuat saya galau ini. Ya, gimana Bu? Kalau mungkin dengan keliling suatu bangun kan dengan setelah melihat video pembelajaran, anak-anak kan bisa dengan mengukur dengan praktek langsung mengukur mejanya masing-masing itu kan bangun datar Pak seperti itu. Iya bisa. Intinya saya juga cenderung yang D Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya nanti kok saya pelajari lagi ternyata jawabannya E ya mungkin dua jawaban itu di antara dua jawaban itu ya. Sementara dari saya jawabannya D Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Baik, soal berikutnya silakan Bapak Ibu dibaca dulu sebentar. Saya izin sebentar ini di luar ramai sekali. Ada Pak Dewangsa ya. Jawabannya E, Pak. Lagi di luar. Pak Andi ingin mengetahui. Jawabannya E ya Bu ya.
Ya, karena A ke C itu tali Ya, dengan busur, tali busur. O ke E ke O atau O ke E itu namanya apotema. Kemudian COB itu juring. A ke B itu diameter. Oke, Bapak Ibu. Diameter. Sudah diskusinya sudah Bapak Ibu? Sudah, Ketemunya yang Pak. mana, Bu? Ketemunya yang betul. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu sudah paham tentang konsep lingkaran ya Bapak Ibu ya. Ya, ini sebetulnya soal PPG atau soal P3K ya. Ya, itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya yang harus Bapak Ibu kuasai. Jadi kita sebagai guru tahu nggak sih, paham apa tidak sih gitu. Apotema itu seperti ini. Seperti ini sih gampang Pak, tapi kalau sudah diputar-putar ya sama saja. Nah itu, iya, ya belajarnya bertahap. Dari yang seperti ini nanti lama-kelamaan nanti soal yang lebih sulit lagi nanti insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Anggap saja soal yang nanti lebih rumit lagi dengan seperti ini Bapak Ibu. Cara berpikirnya loh, cara berpikirnya sama dengan. Jadi tanpa saya jelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu sudah tahu ya, Pak, bahwa ini mengindikasikan peserta miskonsepsi antara apotema dengan tali busur. Kenapa? Karena AC ini termasuk tali busur. AC sama AD, Pak. Iya, AD sama AD gitu. Dan AB juga termasuk tali busur sebetulnya ya. Itu tali busur diameter, terpanjang. Pak. Diameter, tapi tali busur. AB diameter. Iya, diameter itu kan tali busur terpanjang Ibu ya. Iya, jadi betul. diameter itu salah satu tali busur juga gitu ya. Kalau Q itu apa Pak? Q. Apa? Q. Q. Oh, Q itu namanya tembereng Bapak. Oh, tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Sedangkan P itu juring Bapak. P juring ya. Sedangkan apotema itu OE atau EO gini ya. Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya Pak. Nah sekarang yang ini tidak ngitung lagi ya Bapak Ibu. Ini tenang saja tidak ngitung. Iya, Pak. Walaupun ada angkanya itu tidak ngitung. Urutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Sebagian besar siswa dalam satu kelas mengalami kesulitan dalam menjawab soal di atas. Permasalahan di kelas tersebut adalah titik-titik. Pecahan senilai. Iya betul sekali. Kalau hubungannya sama pecahan yang bermacam-macam itu pecahan senilai, betul. Jawabannya yang B Bapak Ibu. Betul Kalau waktu ya? enggak jawab itu ya kan Pak? Kemarin jawab ini Pak enggak Bapak Ibu? Enggak Pak. Oh enggak ya, aduh sayang sekali nih. Iya. Kemarin ada kan keluar nggih? Ada soal Pak. Ini keluar apa tidak? Ada. Di soal apa sih Bapak Ibu kok saya belum ngeh? Ini matematika. Matematika Ibu sudah keluar apa belum di layar Ibu? Iya maksudnya Pak, kok ini kemarin keluar itu di apa ada namanya apa itu Pak ya, latihan itu ya Pak ya, atau bagaimana? Lagi waktu ujian. Waktu tes maksudnya waktu pretest. Iya. Waktu PPG. Waktu. Ibu berarti UP. sudah berapa kali, maksudnya waktu pretest kemarin atau sudah berapa kali ikut? Waktu UP Ibu. Ini kan ada yang terakhir. Ada beberapa yang mengulang Ibu, ya namanya retaker gitu. Kalau Ibu baru ikut ya, mau ikut nggih? Iya Pak, jadi belum. Oh iya, berarti pengalaman ya belum ya. Ya nanti insya Allah soalnya kurang lebih seperti ini Bu ya. Jadi jangan kaget nanti soalnya. Iya. Oh iya, oke. Ya siap, ya bagus. Ya kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Bu Rani membawa beberapa benda yang akan digunakan benda tersebut adalah lempeng tembaga, lempeng baja, bilah kayu, kain perca, sendok stainless steel. Kelompok benda yang merupakan isolator ya, langsung isolator. Isolator berarti ya B ya. Bilah kayu dan kain perca. Itu benar Pak. Perlu saya jelaskan. Benar ya Bu? Ya. Bilah kayu. Soalnya kayak gitu aja semua Pak. Tapi sayang sekali yang seperti ini biasanya cuma beberapa saja Ibu. Baik kita lanjutkan yang ini. Nah, seringnya seperti ini soal seperti ini Bu. Stres Pak. Ya, oke. Baik, sebuah indikator dari kompetensi dasar menyatakan siswa mampu memperagakan. Nah, ini kata kuncinya Ibu. Siswa mampu memperagakan. Berarti instrumen
indikator tersebut diukur menggunakan instrumen yang mana? Kalau memperagakan berarti unjuk kerja. Iya. Unjuk kerja. Kalau memperagakan Iya, betul. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu antara kinerja, proyek, dan portofolio. Kinerja itu unjuk kerja, praktek sama. Itu mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan prosesnya atau hasilnya, Ibu. Ya, berarti memperagakan, ya, menyebutkan, nah itu apa? Melisankan atau apa memperagakan sebagai kinerja, mempresentasikan itu kinerja. Sedangkan proyek itu adalah dalam waktu periode tertentu, Ibu. Jadi mengetahui dalam menerapkan pengetahuannya, mengaplikasikan pengetahuannya. Seperti sekarang proyek P5 gitu loh. Proyek penguatan belajar Pancasila. Iya, itu maksudnya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu. Pengetahuan yang diterima kan, tapi profil pelajar Pancasilanya atau karakternya itu dimasukkan di situ. Maksudnya ya, kurikulum merdeka sekarang. Nah, sedangkan portofolio itu rekaman. Semua hasil yang sudah dikerjakan oleh siswa itu dijadikan satu. Baik itu berupa video, gambar, ataupun tulisan, ataupun hasil pekerjaan mengerjakan soal dan sebagainya, itu dijadikan satu. Itu namanya portofolio. Rekam jejak istilahnya. Ya, jejak digital. Nah, itu namanya portofolio. Ya. Baik, kalau tes objektif, subjektif itu kognitif ya Bapak Ibu ya. Objektif pengetahuan. Ya itu pengetahuan, betul sekali. Tes subjektif juga nggak ada juga ini ya, hanya objektif. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Itu jawabannya A. Salah satu peran yang harus dimainkan oleh guru dalam proses pendidikan adalah sebagai model. Nah, ini sebagai model ya. Saya selalu menggarisbawahi apa yang jadi kata kunci. Dalam kaitannya dengan peran ini, maksudnya dengan peran ini, peran guru sebagai model ini yang saya garisbawahi, Bu. Seorang guru harus menyadari, harus sadar bahwa apa titik-titik. Kira-kira yang mana Ibu? Yang C. Betul sekali ya Bapak. Berarti Ibu udah siap nih UP nanti ya, sudah paham Bu. C, betul. Perilaku positif maupun perilaku negatif guru dapat oleh peserta didik. Maka dari itu kita harus hati-hati ya Bapak Ibu. Ketika kita lagi berbuat baik, anak juga niru, berbuat jelek pun kita, anak-anak niru ya Bapak Ibu. Istilahnya guru kencing berdiri, siswa murid kencing berlari, istilahnya kayak gitu Ibu. Iya, itu apa yang ada dari kita maupun positif maupun negatif selalu ditiru oleh peserta didik gitu ya. Gurunya sering tiktokan ya nanti muridnya juga sering tiktokan itu. Wah, lebih pintar muridnya Pak kalau tiktokan gurunya tidak pernah. Itu kan. Lah iya makanya itu guru kencing berdiri siswa kan berlari itu maksudnya gitu. Lebih pintar murid itu. Kalau itu jawabannya jangan tanya lagi zaman sekarang. Zaman sekarang udah canggih, pada pintar-pintar betul. Baik, kita lanjutkan ini. Implikasi itu efek ya, dampak. Hasil diseminasi produk penelitian yang telah dilakukan pada lingkar sejawat guru, maksudnya pada teman sejawat guru, akan membuka cakrawala para guru lainnya dalam titik-titik. Mohon di mute mikrofonnya Ibu ya. Mikrofon yang Bu Masniah kayak tadi ada suara masuk. Kira-kira yang mana? Hasil diseminasi itu membuka cakrawala. Membuka cakrawala itu maksudnya membuka pikiran para guru lain. Mengikuti jejak progres yang positif melihat peran pembelajaran di kelas melalui kegiatan penelitian tindakan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C Ibu ya. Tuh, mengikuti jejaknya. Tidak hanya yang B saja meniru rangkaian dan konten masalah yang sama, tidak. Tapi mengikuti jejaknya dilakukan PTK tadi.
Ya, melakukan action istilahnya gitu ya, aksi. C, betul ya. Lanjut. KD untuk siswa kelas 5 antara lain menjelaskan dan menemukan jaring-jaring ruang sederhana, kubus dan balok. Rumusan indikator yang kurang tepat. Maaf, ini kurang tepat ya. Nah, ini harus di garis bawah ini, Bapak Ibu. Yang kurang tepat untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar tersebut. Yang mana kira-kira? Yang kurang tepat, Bapak Ibu ya. A. Mengenali gambar yang merupakan jaring-jaring kubusan. Betul apa salah ini, Bapak Ibu? Ini betul, berarti bukan jawabannya, Bapak Ibu. Memberikan contoh sekurang-kurangnya 6 jaring. Ini betul, tapi bukan jawabannya ya. Yang dicari yang kurang tepat. Yang ada jawab yang betul sekali. Kenapa kurang tepatnya Ibu? Kan tidak di buku pelajaran saja Pak kalau memberi contoh. Iya, betul. Betul sekali ya, tidak hanya di buku pelajaran saja. Ini yang salah ya. Berarti jawabannya betul. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, besok cara menjawabnya. Jadi harus teliti, dibaca baik-baik, dipahami. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini cukup materi yang cukup berbobot Bapak Ibu ya. Karena ini memang kadang membingungkan. Guru SD memperlakukan anak didiknya dengan baik, tanpa paksaan maksudnya ini. Dan memberikan pilihan. Guru memiliki keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Pada tahap selanjutnya, untuk memahami perilaku anak secara lebih baik, guru melakukan pendekatan personal. Guru sadar bahwa awal-awal perkembangan anak, mereka sering mengandalkan kekuatan irasional. Nah, ini kata kunci dari teknik perkembangan yang ini tuh maksudnya kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dan insting, dorongan biologis ya. Dorongan biologis bukan masalah apa ya, ini hanya dorongannya ya. Dan instingnya. Insting itu berarti ya kayak pikiran tapi hanya insting. Pikiran otaknya. Ilustrasi di atas memberikan pemahaman. Nah, mohon dinonaktifkan Ibu Mita Permanasari, mungkin di mute dulu ya. Terima kasih. Yang lain juga untuk di mute gitu. Ilustrasi di atas memberikan pemahaman bahwa guru tersebut meyakini akan kebenaran teori titik-titik. Antara A dan B. Antara A dan yang mana? A dan mana? A dan B. Yang A. Iya. Yang A betul, karena psycho itu kan ini psycho kan hubungannya dengan pikiran ya Bapak Ibu ya, irasional. Bawah sadar Pak, kekuatan alam bawah sadar. Betul sekali. Kalau ekologi itu hubungannya dengan lingkungan, faktor lingkungan. Lingkungannya baik, nanti pada ikutan baik kayak gitu istilahnya. Terus ada teori etologi. Itu dengan Pak. unsur biologi. Garis keturunan. Ya, bisa. Etologi ya. Oh, ini etologi, maaf salah. Kalau ini ekologi ya. Terus kognisi itu hubungannya dengan fokusnya pada budaya dan interaksi sosialnya, prosesnya. Kognisi, kognitif, ya kognitif, ya pengetahuan dengan apa yang dia terima, ya, interaksi sosialnya, prosesnya, lebih ke situ. Jadi yang tepat adalah yang psikoanalitik, ya. Psikoanalitik. Ada juga soalnya ini muncul ya. Baik, silakan diingat-ingat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, guru menginginkan siswa memiliki kepedulian yang agar dapat saling menghormati, membantu, dan bekerja sama. Kepedulian yang tinggi. Strategi yang sesuai untuk merealisasikan keinginan tersebut. Kalau ke mana? Hubungannya dengan simpati. Kita pilih saja langsung. Kalau asertif itu apa Bapak Ibu? Asertif itu kemampuan berkomunikasi yang baik ya Bapak Ibu. Kemampuan komunikasi baik. Itu asertif. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu yang seperti apa? Yang mencela Bapak Ibu.
ya, yang tidak menghakimi, itu asertif, ya. Guru itu harus bisa bersikap asertif, Bapak Ibu. Jangan menjatuhkan, ya. Jadi asertif itu tidak menjatuhkan lawan bicara kita. Ya, kadang kita kan sudah kebiasaan sekarang kan banyak seperti itu ya Bapak Ibu ya, nyinyir dan sebagainya. Nah, itu harus dihindari ya. Nah, ini kepedulian hubungannya dengan simpati. Komunikasi intrapersonal yang hampir mirip dengan TV ini tadi Bapak Ibu. Baik, kalau kemarin Bu itu pro sosial Pak. Yang apa Bu? Yang D itu loh Pak. Yang Sunarti kok kemarin. Oh iya, ya baik, nanti saya sampaikan ke Bu Narti, saya diskusi dengan Bu Narti. Yang saya tahu ini kepedulian yang simpati. Kalau kemarin ya. Jadi nanti saya simpati cuma tingkah laku. Iya. Apa itu? Cuma perasaan, tidak ke tingkah laku. Kalau prososial kemampuan itu prososial. Ya, kalau jawaban saya salah, saya bisa itu belum nanti aja nanti. Kemampuan prososial adalah kemampuan anak untuk memberikan manfaat dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya membuat nyaman. Perilaku yang bertujuan untuk membantu orang lain. Ini ada membantu orang lain. Membantu dan tidak hanya ke perasaan saja. Prososial suatu tindakan menolong mempunyai akibat sosial secara positif dan menentukan orang lain dalam materi fisik. Oh iya betul Bu. Ini ada berbagi, bekerja sama. Oke, baik. Jawaban saya berarti keliru. Saja Bu. Kalau Terima kasih. Baru ke arah perasaan. Iya betul. Iya. Oke. Ini memang ranahnya Bu Sunarti nih ya. Ini sebenarnya bukan ranah saya di sini. Iya, betul, saya salah berarti. Jawaban yang betul ya, Bu sudah diingatkan. Intinya yang lainnya itu komunikasi yang baik dan sebagainya. Betul. Kalau simpati lebih ke hanya perasaan ya Bapak Ibu ya, belum sampai ke action ya. Kalau prososial itu sudah tindakan. Betul. Terima kasih jawabannya yang B. Baik, saya lanjutkan soal berikutnya. Bu Hani adalah guru yang mengajar kelas dengan anak berkebutuhan khusus di dalamnya. Sebelum mengajar, Bu Hani mengidentifikasi kebutuhan ABK. ABK anak berkebutuhan khusus tadi ya. Setelah itu Bu Hani merancang pembelajaran yang diadaptasikan. Jadi tadi Bu Hani itu mengidentifikasi kebutuhan dulu. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Salah satu kompetensi apa Bapak Ibu? Pedagogik, profesional, apa kepribadian, apa sosial? Pedagogik ya? Oke, baik. Kemudian Bu Ani merancang pembelajaran yang diadaptasikan, itu masih pedagogik. Pada saat pembelajaran, Bu Ani terlihat sangat sabar. Profesional. Profesional. Kepribadiannya. Iya. Kalau profesional itu tentang materi, penguasaan materinya. Iya, penguasaan guru terhadap materinya. Iya, di sini tidak ada penguasaan materi, berarti yang diutamakan atau yang didukung oleh kompetensi yang mendukung Bu Ani itu adalah pedagogik dan kepribadian. Jawabannya yang C. Ya, terima kasih. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya, pedagogi dan kepribadian. Kalau profesional itu hubungannya dengan penguasaan materi. Kalau sosial hubungannya dengan interaksi dengan semuanya, dengan warga sekolah. Baik. Sebuah artikel hasil penelitian layak diangkat ke dalam jurnal ilmiah jika berdasar analisis konten dapat dipandang memiliki urgensi dan orisinalitas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Urgensi dan orisinalitas. Urgensi dan orisinalitas. Urgen berarti penting, harus ada. Penting.
Menarik Orisinal bahasa Inggris, itu Pak. tidak meniru. Iya betul. Orisinal ya, orisinil ya. Berarti jawabannya D. Oh, maaf ini saya jawab belum saya ganti tadi. D betul. D. Menarik, penting dan menantang ya. Dan termasuk orisinal, tidak ada peniruan di situ. D ya, betul Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pak Budi hendak mengelompokkan siswanya untuk mengerjakan LKS. Namun ada seorang siswa yang tidak bersedia bergabung dengan kelompoknya dengan alasan ia tidak senang dengan salah satu temannya. Menghadapi hal tersebut, sikap Pak Budi adalah titik-titik. D. Yang betul. Memaksa tersebut tetap bergabung agar belajar satu. Ya, betul yang D. Itu adalah sikap kepribadian seorang guru yang baik. Ya, ini maksudnya kompetensi kepribadian. Betul D. Baik, kita lanjutkan. Ketika seorang guru sedang menjelaskan suatu topik tertentu, seorang siswa menyampaikan penjelasan dari sumber belajar lain yang berbeda dari apa yang dijelaskan oleh guru. Sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah titik-titik. Kalau ada perbedaan bagaimana? C, Pak, berarti menyampaikan. Ya, C. Iya, Menyampaikan betul. kepada siswa C. bahwa kebenaran Ya, dan menyampaikan kepada siswa bahwa kebenaran. Ya, betul sekali ya. Cukup mudah ya Bapak Ibu ya. C. Iya. Oke, itu adalah slide terakhir Bapak Ibu. Kebetulan ini sudah jam 3:30 juga. Hampir 2 jam saya menemani Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan. tolong di-share lagi, Pak. Iya, nanti saya Soalnya. share insya Allah. Oke, saya Biar share Bu. di-print. Siap. Gampang lupa, Pak, kalau tidak di-print. Tadi juga lambat Oke, masuk. Karena Iya, resen siap. di kelas dulu. Baik. Pak Ini mantap Pak ya. Di-share, Pak. oke. Pak, Ini sebagian besar perempuan semua, ibu-ibu semua ya. Ya. 90%. Pak, Makasih, Iya, Pak. gimana Ibu? maaf saya izin keluar duluan ya Pak ya. Saya ada kegiatan. Oh, monggo, silakan. Terima kasih. Makasih, Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri Saya Bapak Ibu? juga izin keluar, Pak. Iya, monggo Bapak Ibu. Silakan. Kata kunci, Pak. Selalu lah. Oke, kata kunci. Baik. Dalam tarik kata kunci itu ya, pertama harus dipahami dulu bacaannya. Apa kalimatnya dulu itu. Nah, kalimatnya itu biasanya di tengah-tengah, kata kunci itu ada di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah dan di pertanyaan. Ya. Jadi kalau ada ilustrasi biasanya nanti di tengah-tengah. Biasanya di awal-awal itu belum ada. Nah, di tengah-tengah itu kata kuncinya. Ya. Iya, Pak. Kemudian Paham, Pak. ada pertanyaannya juga. Pertanyaannya mengerucutnya apa? Kegiatan inti, apa kegiatan awal, atau kegiatan akhir. Nah gitu. Nah, baru kita pilih pilihan jawaban yang sesuai dengan tadi permasalahan yang ditanyakan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai keluar ya keliru. Pak. Izin keluar Pak. Ya, monggo. Ya, dari saya cukup sekian Ibu, Bapak Ibu. Kasih, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah ya tentang pembahasan tadi. Saya kembalikan ke Bu Tari. Ibu Tari masih di ruangan Zoom ini. Ibu Tari. Halo Bu Tari. Ibu Tari sepertinya masih rapat ini nih. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin saya yang menghandle-nya untuk menutup kegiatan pada hari ini. Marilah kita semua berdoa untuk menutup kegiatan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, Sama-sama. Pak. Mohon pamit undur diri.
Monggo silakan bisa untuk live dari Zoom nggih. Nggih. Izin keluar, Pak. Izin Nggih, keluar, Pak. monggo. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nggih, monggo Bapak Ibu. Izin live nggih, Pak. Ibu Tari. Ibu Tari, monggo Bu Tari. Masih nampak. Silakan bisa live Bapak Ibu. Saya juga mau live.